Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Laras yang terhormat karena telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan yaitu karakteristik pengembangan bisnis pada UMKM Fajar Jaya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Maharani, saya selaku moderator, dan anggotanya ada Rataneta Wijaya, ada Arvin Febian, dan Kevin Suengsa. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ratana Sari Wijaya. Silakan. Dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat bagus. Para pelaku bisnis pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran. Jika dilihat dari faktanya, lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Contohnya seperti Toko Fajar Jaya merupakan sebuah usaha toko alat listrik yang berlokasi di Jalan Utama Raya, Adiarsa, Karawang. Toko ini menjual beragam alat kebutuhan listrik mulai dari lampu, kabel, kipas, angin, pompa air, antena, dan lain-lain. Fajar Jaya berkeinginan dapat meningkatkan jumlah penjualan barang untuk rekannya, serta pemiliknya masih kesulitan dalam pembuatan laporan transaksi penjualan yang berisi penjualan, omset penjualan, stok harian, dan barang terlaris. Penulis sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap toko Fajar Jaya dan melakukan sesi wawancara sehingga dapat membuat artikel ini sebagai bahan untuk pengembangannya. Selanjutnya perlengkapan. Seperti kertas, laptop, amplop, dan sebagainya. Menurut Sudarmayanti pada tahun 2005 pada ayat 173, ada beberapa faktor yang memperhatikan dalam rangka memelihara dan meningkatkan penggunaan mesin kantor antara lain. Yang pertama, pemeliharaan atau maintenance. Perawatan terhadap peralatan dan perlengkapan material perlu dilakukan agar peralatan dan perlengkapan dapat lebih awet atau untuk mengurangi kecepatan atau rusak. Pemeliharaan dapat ditekankan ada pencegahan sebelum terlanjur rusak dengan mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada reparasi atau repair. Perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan material agar dapat berfungsi lagi sebagai mesin. Yang ketiga ada peningkatan atau maintenance. Mengusahakan peralatan dan perlengkapan kondisi yang baik, yang lebih baik sehingga umur dan nilai bisnis akan bertambah. Selanjutnya yang keempat ada pergantian replacement atau mengganti peralatan perlengkapan yang telah ada dengan peralatan yang lain yang lebih baru. Yang kelima ada penambahan atau edition. Penambahan jumlah peralatan dari perlengkapan yang punya sehingga nilai guna dari peralatan jenis dapat bertambah. Untuk selanjutnya yaitu ada produksi yang dimana ada sasaran pasar. Sasaran pasar pada Fajar Jaya Elektrik ialah lokal. Cakupan pasarnya yaitu konsumen yang melewati Jalan Adiarsa Taruno dan Wirasaba.
Letak yang cukup strategis dengan harga yang lumayan terjangkau membuat atau menjadikan daya tarik sendiri bagi konsumen. Belum melingkup ke sasaran pasar internasional karena hanya menyediakan produksi untuk disampaikan langsung ke konsumen dan juga masih belum memiliki cabang lainnya. Proses produksi yaitu sebuah kegiatan penghubungan berbagai elemen produksi dalam satu kesatuan dimulai dari alur produksinya, pengiriman barang, lalu setelah dikirim maka tahap selanjutnya akan dipasarkan kepada konsumen. Jadi toko Fajar Jaya ini bisa dibilang produksinya itu manufaktur dari beberapa apa itu namanya agen lagi, terus dikelola dengan baik sehingga dapat dijual ke konsumen. Begitu, merupakan produksinya secara manufaktur atau barang jadi dari beberapa agen yang menyuplai ke toko Fajar Jaya. Selanjutnya ada yaitu pengemasan. Di dalam penelitian ini, hal yang ingin diketahui pengaruhnya adalah kemasan. Oleh karena itu, perlu diketahuinya apa itu pengertian kemasan. Kemasan merupakan bagian dari salah satu dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu produk. Kemasan juga merupakan media yang baik selain untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga untuk menambah citra produk itu sendiri. Maka, para produsen ingin merancang suatu kemasan yang berkualitas dan menarik perhatian konsumen. UMKM Fajar Jaya harus diproduksi dengan baik karena setelah produk dikirim ke konsumen, satu-satunya hal yang berkomunikasi dengan konsumen adalah kemasan, sehingga melalui kemasan Fajar Jaya dapat memberikan suatu kesan kepada konsumen mereka melalui warna, tulisan, bentuk, dan gambar dalam kemasan. Bisa jadi kalau misalkan produk seperti kabel lampu seperti itu, karena memang toko Fajar Jaya menjual hal itu, kita bisa melakukan misalkan dari gift-nya atau kreseknya itu secara menarik atau mengadakan promo, terus memberikan apa ya ciri khas khusus di dalam pengemasannya itu sehingga saat si konsumen membeli ada kesan baik. Kemudian lanjutnya kan dijelaskan oleh Kevin Suisa. Silakan Bapak Kevin. Promosi dan penjualan. Pertama, saran komunikasi pemasaran melalui promosi penjualan. Menawarkan 3 manfaat berbeda, yaitu A. Komunikasi promosi penjualan meraih perhatian dan dapat mengarahkan konsumen kepada produk. Yang B. Insentif. Promosi penjualan mencangkup beberapa konsumsi, pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Di sini kesimpulan, struktur dan sistem organisasi yang digunakan Fajar Jaya adalah sistem organisasi garis, di mana kekuatan tertinggi terletak kepada pimpinan sekaligus sebagai pemilik. Berdasarkan kebijaksanaan harga, Fajar Jaya telah menggunakan penetapan harga berdasarkan kepada biaya yang dikeluarkan sampai produk tersebut di tangan konsumen. Selanjutnya, menurut kami saran
Dari kelompok kami, berdasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik saran-saran yang bermanfaat bagi UMKM Fajar Jaya tersebut, yaitu dalam menetapkan kebijaksanaan promosi, baik promosi yang dilakukan sebelum atau sesudahnya, perusahaan harus berusaha sebanyak mungkin menarik para konsumen untuk lebih mengenal produk ini dengan melalui beberapa cara yang lebih agresif dan intensif seperti radio misalnya, surat kabar, yang jangkauannya ke desa-desa mungkin atau daerah atau nasional lainnya. Sedangkan promosi setelah dilakukannya penjualan adalah suatu tindakan yang harus ditingkatkan, terutama pelayanan terhadap produknya yang mencangkup pelayanan perbaikan. Yang kedua, Fajar Jaya harus mampu membuktikan pada pelanggan atau konsumen bahwa produk yang dijual itu mempunyai keunggulan yang lebih di bagian kualitas produk dibandingkan para pesaing lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berpresentasi walaupun secara virtual, karena memang keterbatasan ya Bu. Mohon maaf jikalau kelompok kami banyak kurangnya dan kesalahannya, mohon dikoreksi, dan saran dari Ibu mohon maaf sekali. Saya Risa Manani dan teman-teman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.